Halo, balik lagi dengan gue di sini Tigar Irsyad. Kali ini kita akan mereview sekaligus akan mengulas untuk FPL di Game Week 26 besok, double Game Week yang sangat gede. Dan untuk itu langsung aja, let's go. Oke, langsung aja. Kali ini kita akan bahas segmen-segmennya seperti biasa ya. Kita kali ini akan bahas untuk tim review dulu, tim review singkat, dan juga tim selection. Sekaligus gue agak bimbang, apakah gue akan jadi menggunakan triple captain di game week ini apa enggak. Karena nanti akan gue sampaikan ada pro dan kontranya. Menarik. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke tim review singkat Rainbow FC Game Week 25 kemarin. Untuk itu langsung aja kita buka screen recordernya seperti biasa. Oke, langsung aja. Kemarin gue tuh mendapatkan 66 poin ya. Akhirnya setelah penantian panjang gue akhirnya dapat panah hijau lagi, yang dimana rata-ratanya 47 ya kemarin ya. Dan artinya wildcard gue cukup oke, 66 poin. Dan untuk poin-poin yang gue dapat di sini dari kiper dulu ya, Sanchez 8 poin, cukup lumayan. Dan salah satu kiper yang dapat double game week juga di game week kemarin ya, selain dari De Gea ya, dimana De Gea gue cek kemarin poinnya 10 poin, jadi ya beda 2 poin dari De Gea. Dan untuk backnya sendiri di sini gue ada Dalot 8 poin, cukup oke. Dan selanjutnya ada Alexander Arnold yang kemarin single game week ya, dan gue pakai memang karena tentunya salah satu back wajib juga di FPL di musim ini, jadi harus selalu ada. Dan kemarin mengumpulkan 6 poin, cukup oke, walaupun memang nggak menorehkan assist dan gol juga, hanya clean sheet aja. Jadi gue rasa Arnold nih udah mulai tersaingi ya oleh Robertson ya, dimana Robertson udah mulai banyak nih yang transfer in untuk di double game week besok. Dan juga selanjutnya ada Reguilon lagi-lagi nggak main nih, gue nggak ngerti nih kenapa Reguilon on and off ya mainnya ya bersama Conte. Dan Reguilon 0, dan juga Laporte kemarin gue juga 0. Jadi Reguilon ini nggak ada auto substitution ya, karena auto lainnya gue juga nggak ada yang main. White juga emang gue proyeksikan buat di double game week 26, jadi nggak main juga. Jadi tentunya Reguilon masuk ke sini 0 poin. Dan di lini tengah gue di sini ada Muhammad Salah dengan 3 poin yang nggak menghasilkan gol dan assist. Dan selanjutnya ada Bruno Fernandes yang cukup gacor ya, pilihan kapten gue cukup tembus ya dengan 12 poin ya dari 2 pertandingan double game week kemarin, jadi cukup oke Bruno Fernandes. Dan selanjutnya ada Foden ya, dimana Foden mencetak 1 gol kemarin single game week dia, dan meraih 8 poin, cukup oke menurut gue. Karena kemarin City itu Sterling ya cukup keren banget ya, hat-trick ya, dan kemenangan 4-0 gue rasa cukup oke banget dari Man City. Dan Foden mencetak 1 gol lumayan. Dan ada Moder ya, Moder juga cukup oke nih dengan raihan 1 clean sheet di 2 pertandingan kemarin, jadi 3 poin plus 2 poin, jadi dapat 5 poin. Dan selanjutnya ada Jota, dimana Jota hanya 1 poin aja karena memang dia bermain dari bench dan juga dia cedera kabarnya ya. Kemarin kabarnya dia ankle, dan juga kemarin bisa gue lihat fotonya, mungkin nanti bisa gue liatin di layar ya, bahwa si Jota ini mengenakan kruk ya, mengenakan sepatu yang untuk ankle itu ya. Jadi gue rasa kemungkinan mainnya kecil banget untuk di game week 26 besok, dan kayaknya akan gue transfer out. Dan selanjutnya di lini depan gue ada Weghorst dengan 2 poin. Weghorst cukup oke, dan juga salah satu striker dengan tinggi badan cukup tinggi, bahkan bisa gue bilang 3 tertinggi ya di Liga Inggris ya. Karena yang paling tinggi tuh gue rasa ada Dan Burn ya dengan 201 cm, dan Weghorst ini 197 cm ya, sama dengan Pop tuh 198 kalau nggak salah. Jadi Weghorst pemain ketiga tertinggi di Liga Inggris yang lagi aktif di musim ini, dan cukup oke. Dan juga kemarin juga cukup keren mainnya sebenarnya si Weghorst. Cuma memang sayangnya kemarin sempat bermasalah ya, dan gue ngerinya dia kena hamstring tuh karena dia salah jatuh cederanya. Jadi sempat dia mau main lagi, cuman ternyata nggak kuat lari, dan ini kemungkinan mainnya juga cukup kecil gue rasa untuk di pertandingan besok. Dan perlu kita tunggu lagi, perlu kita lihat update-nya dari Burnley gimana si Weghorst ini. Dan selanjutnya ada Mateta yang hanya 1 poin aja. Mateta nih nggak berhasil mengumpulkan gol dan assist ya, karena main juga dari bench juga. Jadi Mateta disayangkan banget, ternyata tebakan gue salah Mateta ini. Dan selanjutnya dari pemain pengganti gue ini ada Rodriguez aja yang 2 poin. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat gue, dan langsung aja kita lihat untuk Liga Go FC, di mana Liga Go FC di sini bisa kita lihat gue naik ya 932, kemarin 1000, peringkatnya 1000 berapa gitu. Dan sekarang yang pertama masih ada Hafid Rahman ya dari PS Remaja, masih memuncaki daftar klasmen. Dan yang kedua ada Bang Abe dengan poin 73 ya, naik dari peringkat ketiga kemarin ke peringkat kedua. Dan selanjutnya di peringkat ketiga ada Bang Felix Sulaiman yang turun dari peringkat kedua kemarin, dan ini bersaing tipis aja ke Bang Abe yang selisihnya cuma 5 poin juga. Jadi cukup seru nih di
di Liga Go FC untuk sejauh ini. Dan untuk overall rank gue ini ada di angka 2,6 juta, naik 300.000 lumayan ya. Kemarin 2,9, sekarang 2,6 lumayan. Dan overall poin gue 1260, dan untuk game week 25 kemarin gue 66 poin. Dan untuk di bank gue ada 1,4 karena gue udah transfer nih, udah transfer in menggantikan Jota. Siapa pemainnya? Langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk tim selection di game week ke 26. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, untuk tim selection kali ini gue udah melakukan transfer ya, dimana kemarin gue transfer out Jota yang memang cedera dan juga playing rate-nya cuma 50%, kuning kemarin ya. Dan memang kalau lihat dari playing rate-nya 50%, harusnya kemungkinan mainnya harusnya gede kalau melihat dari announcement di FPL ini. Tapi kalau gue lihat dari foto-foto yang beredar bahwa si Jota emang lagi dikeruk kakinya, gue rasa kemungkinan mainnya lebih kecil lagi gitu. Tambah lagi di situ ada Luis Diaz ya, yang dimana bisa gue bilang kemungkinan starternya juga gede banget, karena gue lihat determinasi dia main di Liga Champions kemarin kayak bisa membuktikan gitu bahwa Luis Diaz ini merupakan salah satu pemain yang cukup oke banget, bisa masuk ke squad line up Liverpool di starting line up. Dan ini tentunya menjadi ancaman nih untuk para pemain depan Liverpool. Di situ kayak ada Mane, ada Jota, ada Salah, bahkan sekalipun ada Firmino, itu cukup kayak lumayan ketar-ketir nih untuk bisa di bench, karena Luis Diaz sudah cukup oke juga melihat dari performanya. Dan untuk itu cukup membingungkan nih, ada beberapa nama-nama yang gue rasa akan di bench oleh Klopp, karena memang melihat dari segi fitnessnya yang pastinya cukup terkuras abis karena bermain cukup banyak ya di 4-5 pertandingan terakhir. Bahkan Muhammad Salah gak pernah berhenti main dari AFCON kemarin, langsung main lagi lawan Burnley, langsung main lagi kemarin. Jadi gue rasa harusnya ada waktunya di mana Muhammad Salah mungkin akan di bench oleh Klopp, dan itu kita nggak tahu kapan. Dan kemungkinan besar juga di double game week ini Salah bisa jadi akan di bench juga oleh Klopp di salah satu pertandingan di double game week besok. Jadi ini cukup meresahkan ya untuk para warga FPL, tentunya untuk para manajer, karena tentunya nggak dikit juga yang menggunakan Salah sebagai triple captain di game week besok. Bahkan gue juga sebenarnya pengen banget nih menggunakan Muhammad Salah jadi triple captain di game week besok, tapi melihat dari pro and cons-nya yang bisa gue kumpulin di sini, dimana di sini gue lihat dari Twitternya FPL PIG ya, dimana dia mengumpulkan 5 alasan kenapa kita jangan menggunakan Muhammad Salah sebagai triple captain di game week 26 besok. Karena yang pertama, dia main 90 menit di UCL kemarin waktu lawan Inter, dan selanjutnya dia juga main di AFCON dan final kalah lagi. Itu katanya cukup mengikis mentalnya Muhammad Salah. Dan selanjutnya yang ketiga ada pembelian terbaru Liverpool yang tadi seperti gue bilang, Luis Diaz, itu mempengaruhi expected per menitnya Muhammad Salah bermain. Dan juga selanjutnya dia blank kemarin lawan Burnley, hanya 3 poin. Dan dia juga digunakan oleh banyak manajer FPL lainnya untuk dijadiin kapten, dan membuat efektif ownership-nya otomatis meningkat. Dan itu artinya cukup diferensial, dan kemungkinan besar Muhammad Salah yang ngeblank di 2 pertandingan besok yang cukup gede, membuat untuk teman-teman yang nggak menggunakan Muhammad Salah sebagai kapten menjadi advantage ya, jadi keuntungan tentunya. Jadi itu salah satu dari 5 alasan kenapa kita nggak harus menggunakan Muhammad Salah sebagai triple captain di game week 26 besok. Dan kalau untuk pro-nya, menurut gue pro-nya adalah Klopp sendiri udah bilang bahwa Muhammad Salah ini adalah salah satu pemain yang fitnessnya cukup oke, cukup terjaga bersama Mane juga. Di sini ya dia menyebutkan 2 pemain ini yang memang karena ada andilnya dia tidak mengonsumsi alkohol. Jadi untuk performanya selalu terjaga, fitnessnya selalu terjaga karena memang dari habitnya dia yang cukup sehat. Dan ini mengindikasikan kayak Salah ini menjadi salah satu tumpuan yang cukup inti dari Klopp di lini depan Liverpool, dan kemungkinan bermain terusnya juga cukup gede, walaupun memang dia bisa di bench, tapi memang pada akhirnya kemungkinan untuk bermain di babak kedua gitu jadi pemain pengganti cukup gede juga. Jadi untuk teman-teman mungkin yang masih mau menggunakan Muhammad Salah sebagai triple captain, bisa mengambil alasan dari 2 alasan tadi seperti gue bilang, bahwa Muhammad Salah kemungkinan besar bermain itu pasti juga gede banget karena menjadi pemain tumpuan dari Liverpool. Dan juga bahkan Liverpool kan memang lagi mau ngejar City ya di Liga Inggris ya, jadi kemungkinan besar Klopp pastinya gaspol terus untuk di Premier League, nggak ngasih celah untuk bisa seri ataupun kalah. Jadi gue rasa pastinya tetap full gas dari Klopp untuk bisa memainkan Salah kalau dari pro-nya. Dan kurang lebih berikut untuk pro dan kontranya, 5 alasan kenapa nggak menggunakan Salah, dan ada 2 alasan penting kenapa menggunakan Salah sebagai triple captain di game week 26 besok. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection yang bisa gue sampaikan ya. Dan juga kalau emang teman-teman mau gunain kapten lainnya selain Muhammad Salah, mungkin bisa ada Son di situ ya, yang akan lawan Burnley, tapi memang ada lawan City-nya juga di sini ya. Dan juga mungkin ada Saka juga cukup oke harusnya. Ada TAA juga, dan juga ada Robertson dan
Weghorst masuk di sini ya di 7 daftar top picks for game week 26 dari FPL Mate. Itu cukup menarik, yang dimana Weghorst kan kemarin cedera ya, jadi kemungkinan mainnya juga cukup kecil harusnya. Dan kurang lebih berikut untuk tim selection, dan lanjutnya untuk tim selection selanjutnya. Tim selection selanjutnya di sini ada Bowen ya. Gue memasukkan Bowen tadi seperti gue bilang, dan juga ada Fernandes lawan Leeds United, ada Foden lawan Tottenham Hotspur, ada Rodriguez yang di sini gue masukin double game week Burnley, dan Weghorst gue taruh di paling pojok. Ada Mateta dan Moder di lini pengganti gue, dan di lini belakang gue ada Laporte, White, Dalot, Reguilon, Alexander-Arnold, Ramsdale, dan di lini tengah tadi ada Foden, Salah, Fernandes. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection yang bisa gue sampaikan. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya saran, masukan, atau nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Kita bisa diskusin bareng, pastinya seru banget ya. Dan juga kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang udah ngikutin channel ini terus juga thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar FPL lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.